Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini saya benar-benar antusias karena kita bakal ngebahas sebuah manuskrip klasik yang super keren soal kebijaksanaan memanah tradisional. Kita bakal ngupas tuntas metode-metode autentik dari para ahli zaman dulu tentang gimana sih cara mereka ngukur berat tarikan sebuah busur. Jadi, ini bukan sekedar ngomongin seberapa kuat otot kalian narik tali busur ya, tapi lebih ke presisi, pemahaman diri yang mendalam, dan teknik tingkat tinggi yang udah diwarisin dari generasi ke generasi. Tapi sebelum kita masuk ke hal-hal teknisnya, yuk kita pahamin dulu fondasi dari manuskrip ini. Teks sumber kita ini dibuka dengan doa niat belajar yang luar biasa indah. Intinya begini, saya berniat belajar dan mengajar untuk diingatkan dan mengingatkan mencari ridho Allah. Kutipan ini ngasih tahu kita satu hal penting. Buat para cendekiawan klasik, belajar memanah itu bukan cuma soal aktivitas fisik atau kompetisi aja. Ini tuh pencarian ilmu yang butuh kesadaran dan spiritualitas penuh. Jadi pikiran yang jernih dan niat yang benar itu benar-benar jadi langkah pertama yang mutlak, bahkan sebelum tangan kita nyentuh busur. Nah, buat sesi kita hari ini dia peta jalan yang bakal kita lalui. Pertama, kenapa sih kita perlu ngukur tarikan busur? Terus, kita bakal pelajarin metode dari 3 tokoh hebat, Imam Thohir Al-Balkhi, Ardashir bin Babakan, dan Abu Musa Asy'arqasih. Dan terakhir, kita tutup dengan bahasan soal konsep kejujuran seorang pemanah. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pentingnya mengukur berat tarikan busur. Gini ya, masalah utama yang sering dihadapi pemanah, baik di zaman modern kayak sekarang maupun di zaman kuno dulu, sebenarnya sama aja. Banyak dari kita yang sering maksa pakai busur yang kelewat berat buat fisik kita. Nah, teks sumber kita ngutip pandangan dari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Ikhbari. Beliau negasin kalau para ahli panahan tuh udah bikin cara-cara khusus buat nentuin berat tarikan busur. Kenapa ini penting banget? Supaya kalian bisa milih busur yang pas dan benar-benar selaras sama kapasitas kekuatan kalian. Tahu berat pasti busur dan nyocokinnya sama biomekanik tubuh, itu adalah langkah fundamental pertama menuju penguasaan sejati. Logikanya simpel banget kok. Kalian nggak akan pernah bisa menguasai teknik yang sempurna kalau kalian terus-terusan berantem ngelawan alat kalian sendiri. Lanjut ke bagian kedua, Imam Thohir Al-Balkhi. Yuk kita lihat lebih dekat sang master pertama kita, Imam Thohir Al-Balkhi. Pendekatan beliau ini menurut saya jenius banget karena beliau lebih suka ngetes busur itu bahkan sebelum talinya dipasang. Bayangin coba, kalian bisa tahu busur itu cocok atau enggak tanpa harus repot pasang stringnya. Metode beliau ini sangat taktis dan ngandelin sensitivitas fisik. Caranya begini, pertama pegang busur dalam keadaan tegak lurus, kedua pastiin talinya benar-benar lepas, ketiga sentak busurnya tiba-tiba dengan kuat ke arah bawah, dan yang keempat, nah ini kuncinya. Kalian harus benar-benar peka buat merhatiin dan ngitung getaran di bagian ujung busur, yang dalam anatominya biasa disebut siah. Dan angka 5. Ini dia angka ajaib dari Imam Thohir Al-Balkhi. Kalau setelah kalian sentak ke bawah tadi, siah atau ujung busurnya bergetar kurang dari 5 kali, wah, kesimpulannya udah pasti. Busur itu terlalu kaku, terlalu berat, dan sama sekali nggak cocok buat kalian pakai. Metode guncang dan getar ini pinter banget sih, soalnya langsung ngasih feedback mekanis dan visual seketika. Kalian bisa langsung tahu tingkat kekakuan material busurnya yang otomatis udah terkalibrasi sama kekuatan genggaman dan sentakan fisik kalian saat itu juga. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, Ardashir bin Babakan. Beda sama metode yang tanpa tali sebelumnya, master kedua kita, Ardashir bin Babakan, ngetes busur pas stringnya udah kepasang penuh. Beliau pakai teknik pelepasan jari yang spesifik dan bertahap banget. Jadi ini semacam ujian kekuatan mekanis yang berprogres. Gini urutannya. Pertama, genggam busur yang udah dipasang tali, pakai kepalan tangan kiri. Terus, tarik talinya pakai 3 jari, telunjuk, tengah, dan manis, sampai sejajar sama siku tangan kiri kalian. Begitu sampai siku, lepasin jari manis. Sekarang beban cuma ditahan 2 jari kan? Lanjutin tarikan sampai sejajar sama bahu kiri kalian. Di titik ini, lepasin jari tengah. Terakhir, ini tantangan puncaknya. Tarik sisa jaraknya murni cuma pakai kekuatan 1 jari telunjuk aja sampai nyentuh batas tulang selangkah. Kebayangkan seberapa beratnya? Dari teknik eliminasi jari tadi, kita dapat hasil analisis yang presisi banget. Kalau kalian sanggup narik pakai 1 jari telunjuk sampai tepat ke tulang selangkah, berarti busur itu ideal banget dan cocok buat kalian pakai sehari-hari. Tapi kalau cuma sanggup ditarik sampai ujung bahu, busur itu ya statusnya cuma cocok buat perlombaan sesaat atau sekedar latihan teknik aja.
Nah, poin paling krusial yang harus banget digarisbawahi adalah kalau kalian bahkan nggak sanggup narik dari siku ke tulang selangkah pakai teknik ini, itu bukti nyata kalau busurnya kelewat berat, bahaya buat otot dan sendi kalian, dan harus dihindari sama sekali. Lanjut lagi ke bagian keempat, Abu Musa Asyarkasi. Mari kita kenalan sama master ketiga kita, Abu Musa Asyarkasi. Beliau ini punya cara ngetes kapasitas yang benar-benar beda dari dua master sebelumnya. Ini bukan cuma soal ngetes kekuatan tarikan fisik, tapi lebih ke tes kesadaran spasial dan kendali saraf motorik yang total. Coba deh kalian petakan di pikiran soal koordinasi tingkat tinggi yang dibutuhin di tes ini. Pertama, tancepin satu anak panah tegak lurus di tanah. Kedua, ambil busur kalian, tarik penuh dengan posisi agak menghadap ke atas. Ketiga, pas di momen paling berat, yaitu pas kalian lagi nahan beban tarikan maksimal, kalian harus ngeluarin dan ngelurusin jari telunjuk tangan kiri yang lagi megang busur. Keempat, tanpa kehilangan keseimbangan, arahin jari telunjuk kalian pelan-pelan ke bawah buat nyentuh ujung anak panah yang ditancepin tadi. Hasil dari tes Abu Musa ini sifatnya mutlak banget, lulus atau gagal, nggak ada area abu-abu. Teks manuskrip ini dengan tegas bilang kalau kalian bisa nyentuh ujung anak panah itu dengan tenang, di tengah beban tarikan maksimal, berarti kapasitas busur itu benar-benar ada di bawah kendali kalian. Kalianlah masternya. Tapi kalau kalian nggak bisa nyentuh atau jari kalian meleset walau cuma beberapa milimeter karena gemeteran nahan beban, itu tandanya kalian belum menguasain busur tersebut. Sebaliknya, busur itulah yang saat ini lagi ngendalin kalian. Bagian kelima, kejujuran sang pemanah. Sekarang kita sampai di inti filosofis yang dalam banget dari sesi kita hari ini. Apa sih kesimpulan terbesar dari metode-metode klasik tadi? Ternyata, para ahli dari masa lalu ini punya sebuah konsensus yang seragam soal apa artinya jadi pemanah sejati. Manuskrip ini nekenin banget kalau para ahli panahan tuh cuma fokus mendedikasikan waktu mereka buat dua hal. Pertama, terus-terusan nyempurnain teknik fisik. Dan kedua, ngerapetin grouping anak panah mereka biar selalu akurat. Mereka tuh paling anti sama yang namanya kesombongan. Nggak ada ceritanya mereka pamer. Apalagi saingan adu berat tarikan busur sampai ngelewatin batas kekuatan fisik mereka. Terobsesi buat sekedar bisa narik busur paling berat itu dianggap ego yang beracun. Sebuah kesombongan yang ditolak mentah-mentah sama para master klasik ini. Pemahaman tadi ngebawa kita ke definisi yang indah banget tentang apa itu kejujuran dalam memanah. Manuskrip ini ngimpulin kalau udah jadi kesepakatan kuat para ulama dan ahli panahan bahwa kejujuran seorang pemanah itu diukur langsung dari kemampuannya pakai busur yang benar-benar pas sama kapasitas kekuatannya. Jadi ini bukan cuma soal fisik, ini tuh soal kerendahan hati buat ngakuin batasan diri sendiri dan kedisiplinan mental buat cuma berlatih pakai alat yang bisa kalian kendalin secara sempurna. Benar-benar perpaduan luar biasa antara kekuatan fisik, akurasi taktis, dan tentunya kejujuran spiritual dari seorang pemanah sejati. Sebagai penutup dari pembedahan materi kita hari ini, manuskripnya diakhiri dengan doa penutup yang maknanya dalam banget. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang aku telah membacanya, apa yang aku telah menghafalnya, dan apa yang aku telah memahaminya. Maka kembalikanlah kepadaku bila sewaktu-waktu aku membutuhkannya. Pengetahuan soal metode pengujian busur klasik ini jelas bukan cuma teori sejarah, buat dihafal terus dilupain aja ya. Ini adalah ilmu praktis yang sekarang udah dititipin di pikiran kalian, supaya nanti bisa diingat lagi dan benar-benar diterapin pas kalian lagi asyik latihan di lapangan. Jadi, kita udah bahas bareng-bareng kebijaksanaan luar biasa dari Imam Thohir, Ardashir, dan Abu Musa. Kita sama-sama belajar kalau penguasaan teknik yang sejati itu selalu berawal dari kerendahan hati buat tahu batasan real kita. Dan ini ninggalin satu pertanyaan provokatif yang harus kalian renungin sebelum kalian ngangkat busur lagi dan melangkah ke garis tembak. Tanyain ke diri kalian sendiri dengan sejujur-jujurnya. Apakah berat tarikan busur kalian saat ini benar-benar mencerminkan kapasitas sejati kalian? Atau jangan-jangan cuma cerminan dari ego kalian aja? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang luar biasa ini. Teruslah berlatih dengan kejujuran dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.